Pastor Loding, dibaca dulu Pastor Loding. Jangan. Pastor Loding Yang sabar. menulis. Karena ini Pastor Loding sabar. Ternyata bahwa kamu adalah sahabat. Pak Loding sabar. Tidak sabar. Tidak bisa. Sabar. Itu Paulus yang Begini, menulis. Ya, Itu Paulus yang menulis. Mana? Ini orang goblok. Jadi maksud saya Bang Hamba Hina Goblok. menjelaskan tanpa Hamba Hina dalil ini aja orang loh, goblok. begitu. Pastor Loding 2 Yohanes 1 ayat Orang goblok ini tadi kau 2 Yohanes berbicara 1 ayat lain, yang ke-12 sekarang tolong kau dibaca. ke Korintus. Kau itu goblok. Oke. Jangan Kau dibaca, itu jangan goblok. dibaca. Dulu aku aja. Aku gak Kau kebaca itu. goblok Abang Ina. Kau goblok. Kalian kan Kau. percaya kepada yang tertulis. Kau babi. Kan udah menghina, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Berbicara, ya inilah buktinya Bang. Memang ujian kepada Ayub ini kan permintaan iblis dan disetujui oleh Tuhan. Tuhan bilang, oke, apapun yang kau lakukan jangan ambil nyawanya. Itu, iya kan? Bagaimana ini Pastor Loding? Ini Allah juga kangen iblis ini. Bukan saya yang bicara lah Bang Kiko, ini data loh. Dari mana kan engkau? Yang disampaikan Bang Lunas tadi itu data. Dan ketika kita membaca firman Tuhan dan ada yang menantang, ingat hanya iblis yang menantang firman Tuhan. Benar tidak Bang Lunas? Sepakat? Iya. Iblis. Dalam hal ini apa yang saya tantang? Nah, dalam hal ini apa yang saya tantang? Saya bicara sama Bang tunggu. Lunas. Kalau Bang ada Kiko. Saya bicara sama Bang Lunas. Dalam hal ini apa yang saya Bang Kiko. Silakan. Tunggu. Bang Kiko, mau tambah sedikit lagi. Berarti iblis ini kawan dengan Allah, berteman baik dengan Allah, dan semua orang di dunia ini yang siapapun itu dia tahu. Sampai Ayub sekecil seorang diri saja itu iblis ini kenal. Nah, apa poin saya di sini? Berarti segala informasi surga iblislah yang paling tahu daripada manusia. Bagaimana Pastor Loding di sini, sepakat kah tidak? Iya sepakat, betul. Pastor Loding sepakat ya, semua informasi surga di surga A1-nya itu dipegang sama iblis, informasi A1. Nah, poin saya di sini, saat iblis mencoba Yesus di padang gurun, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis malaikat-malaikat akan datang mematang engkau supaya kakimu tidak terjatuh oleh batu. Tapi iblis ini karena tahu informasi A1 dari surga, iya kan? Kalau engkau anak Allah, ya kan? Terus jawab Yesus, ada tertulis engkau jangan mencobai Tuhan Allahmu. Berarti ini informasi A1 dengan A1 yang ketemu. Poinnya berarti Yesus mengakui bahwa dia benar-benar Tuhan itu, Bang Loding. Oh. Kan kita sudah sepakat bahwa informasi di surga yang A1 semua iblis tahu. Ya kan? Iya. Berarti karena informasi A1 ini tahu sama iblis, di situ pun Yesus jujur, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis berbicara, kalau kau benar-benar anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Berarti betul info A1. Berarti mereka ini berarti info mereka A1. Berarti Tuhan dan iblis ini berteman. Orang dari surga. Iblis ini kan keluar masuk dari surga, Bang. Oh, iya. Berarti iblis dan Iblis ini kan keluar masuk dari surga. Iblis dan Tuhan Iya, berteman. di Ayub ini ada tadi mereka bicara berapa kalimat itu. Ini teman-teman, ini data. Ada kawan saya kalau dikasih data dia selalu bantah. Ingat cuma iblis yang bantah firman Tuhan. Benar tidak, Bang? Ada kawan saya dulu.
Jadi, jadi, ya kan? Informasi A1 di surga, informasi apapun itu, iblis lah yang paling tahu daripada manusia. Kita menembak-menembak ayat, siapa si A, siapa si B. Iblis mengakui, dan karena Yesus berbicara dengan orang A1, orang ring 1 lah ceritanya kan, orang ring 1 dekat presiden kalau di istana di apa ini, di kepresidenan, di ring 1. Karena Yesus berbicara dengan orang ring 1 berarti dia jujur. Ada tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, ya kan? Bagaimana? Saya pikir di sini Bang Kiko harus sepakat dengan saya bahwa Yesus itu Tuhan Allahnya, Tuhan Allah kita, Bang Kiko. Harus sepakat ya, tapi berteman sama Bang Kiko iblis kan dia tepuk tangan bestian. dulu. Iya, Bang Kiko tepuk tangan bestian. Emang orang iblis keluar masuk di surga. Jadi poin kita di sini Bang Kiko, kita bukan soal iblis dekat keluar masuk surga. Poin kita di sini bahwa Yesus mengakui kepada iblis itu, karena iblis itu, Yesus tahu bahwa iblis itu orang keluar masuk di surga. Semua informasi dia tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Sepakat Bang Kiko? Sepakatlah. Iya kan? Kan ditanya itu, kalau ditanya dijawab, tidak ditanya ngerocos, ditanya dijawab. Gitu. Cuma mau jadi maksudnya biasa. apa yang saya katakan ini, jangan karena begini loh Bang Kiko. Bukan. Maksudnya iya atau iya tidak. Saya pikir kita harus iya. Iya Abang, kenapa? Karena Saya nggak ngomong apa-apa. kita jangan lihat iblisnya. Loh, Iya, maksudnya biar masa saya tidak ada teman untuk bersaksi bersama ia bahwa Yesus itu Tuhan Allah kita. segala yang tertulis saya tidak Walaupun pernah menyangkal. Jangan diputar-putar apa kayak helikopter si Bang Loding itu. Segala yang tertulis nggak. Loh, kok saya yang jadi sasaran padahal itu firman Tuhan kan, benar tidak? Sasaran lah. Yang dibahas tadi masalah kontrak. Benar. Lah Jangan dia bahas yang bilang kan ada kontrak. Coba Anda jelaskan masalah kontrak itu bagaimana? Jelaskan sama dia, jangan marah sama saya. Itu kan yang baca orang Kristen. Anda ini kenapa ketika dibaca firman Tuhan kok wajah seperti orang kerasukan ya? Coba lihat Bang, coba lihat di Ayub. Itu berapa kalimat itu dialog antara Allah dengan iblis. Itu kesepakatan. Kesepakatan itu kesepakatan, ada perjanjian di situ antara iblis dengan Allah bahwa engkau boleh mencobai anakku Ayub, tapi jangan engkau ambil nyawanya. Makanya istrinya semua diambil, anaknya diambil, segala kekayaannya diambil. Tetapi karena ketaatan Ayub akan Allah, diberilah kesembuhan. Dia kan sakit Ayub waktu itu, ya kan, sakit sampai dia tidur di tempat-tempat sampah, ya kan. Ayub tidur di tempat sampah karena dia kan penyakit ini yang bau-bau kulit, bau apa begitu, luka-luka begitu. Tapi karena ketaatannya Ayub disembuhkan dan dipulihkan, ya kan, semua kekayaannya dikembalikan. Begitu loh Bang. Berarti Bang Lunas poinnya di sini berarti Tuhan di Kristen itu bestian sama iblis ya? Iya. Berarti ada nubuatan itu betul sudah, karena dia kerjasama kontrak kan, karena dia harus lama Yesus tidak ke surga. Allah Bapa bertanya, dari manakah engkau? Aku habis keliling-keliling dunia menjelajahi. Apakah ketemu Ayub, anakku? Dia itu orang jujur, orang saleh. Iblis menjawab, apakah dia masih taat akan Allah kalau semua kekayaannya diambil daripadanya, semua yang ada padanya diambil? Allah menjawab, boleh, tapi jangan engkau ambil nyawanya. Kan begitu. Itu ada perjanjian.
Pasti ada yang tulis malaikat, mungkin ada tulis perjanjian waktu Makanya itu. setiap abang kasih data saya tulis loh, saya catat loh, serius. Karena ini data ini. Oh begitu ya. Maksudnya begini Bang Loding, nanti kalau ada yang naik nanti kogas pakai ayat ini. Iya betul. Ya, nanti saya kasih pakai. Berarti begitu ya. Berarti begini Bang. Berarti kalau ada orang yang ketika kita bacakan firman Tuhan, kita bacakan apa? Soalnya dia lebih parah dari iblis itu, karena kenapa? Iblis saja ngomong sama Tuhan kan, bestian kan? Kok kita baca firman Tuhan dia kejam. Tapi yang untung di sini saya dengan Kiko dari kisah iblis keluar masuk surga dan iblis berkawan dengan Allah ini. Nah, iblis mengakui bahwa Yesus itu anak Allah dan Yesus mengakui bahwa dia Allah di hadapan iblis karena dia tahu dengan siapa saya berbicara, bukan dengan muridnya Petrus, Yohanes yang belum tahu kisah informasi-informasi A1 dari surga, kan begitu. Makanya di dalam Alkitab dia berbicara dengan murid, tidak pernah satu kata pun dengan jujur dia berbicara bahwa aku ini Allah, aku ini anak Allah, aku ini hanya utusan. Karena kita kita tidak dari surga, kan begitu. Tapi iblis dia jujur Bang. Ampi. Malam abang. Iya, malam apa? Ini sudah siang, malam lagi. Dibuka kameranya dulu. Malam ini. Iya, dibuka kameranya dulu. Selamat malam abang yang baik hati dan tidak sombong. Dibuka kamera Selamat dulu. malam Ini saya sebutkan. Bang Ampi. Oke, siap. Jadi bagaimana, sepakat Bang Ampi ya kalau Yesus itu Tuhan itu teman bestian sama iblis? Silakan Bang Lunas atau Bang Ampi sudah nyimak, silakan luruskan kalau sudah. Soalnya Bang Kiko udah percaya, makanya dia diam saja nih. Silakan. Tidak ada ayatnya secara eksplisit bahwa Tuhan dan iblis itu bestian, tidak ada. Boleh dia Tapi batas kalau Tuhan ini. Hajar. dengar dulu. Tapi kalau ayat yang tadi saudaraku Linus Ada bawa itu memang ada, itu tentang Ayub. Yang di Ayub Bang. Iya, itu tentang Iya, di Ayub. tapi tidak ada Itu kan- eksplisit di situ ditulis bahwa Tuhan dan Allah itu bestian, tidak ada. Iya, Itu bukan di pemikiranmu sini saja. bukan soal setia. Tapi kalau kita lihat di Ayub ini bahwa iblis Bukan ini setia, berbicara, itu bestian. berdialog dengan Allah. Iya, bukan setia kan? Iblis kan tidak setia dengan. Besti itu teman atau sahabat. Terus iblis ini siapa? Dia keluar masuk kerajaan surga, enak kali dia Bang. Itu Ya kan? dia diberi kesempatan untuk menguji Ayub, bukan dia teman dengan Ayub, dengan Allah. Begitu. Tahu bukan diberi teman. kesempatan atau tidak? Tapi begini, anak-anak Allah menghadap ini Bapa, ya kan, menghadap Bapaknya ini. Iblis juga ikut Bang. Sampai Iya, tetapi iblis kan tidak di dikatakan hadapan anak-anak Allah Bapa. kan di situ. Bukan memang. Maksudnya sahabat lama mereka Bang. Makanya bedakan, iblis itu cuma diberi ruang untuk menguji Ayub, bukan iblis jadi temannya Allah, begitu saudaraku. Tapi dia ini loh berbicara loh, dari mana kak engkau? Iya. Saya habis Begini, jalan-jalan. abangku. Kata-kata. Contohnya begini abangku. Contohnya begini. Ada seseorang yang datang kepadamu meminta izin untuk mengambil barangmu dan engkau memberi izin kepadanya. Berarti Bang Ampi tetapi tidak percaya firman dia Tuhan. bukan temanmu. Begini. Cuma iblis yang tidak percaya Di firman Ayub. Tuhan loh. Begini. Ini Bang Kiko lagi Di Ayub Bang Kiko ini. dari tadi Anda diam-diam, nanti ada Ampi baru Anda seakan-akan seperti pahlawan begitu. Iya, dari tadi dia diam toh Bang Ampi dia diam toh.
Lanjut. Jadi begini, kalau saya lihat di Ayub ini bukan iblis yang berbicara duluan, tapi Allah, ya kan? Tidak ada bilang Allah, kenapa engkau kesini, kan begitu. Dia Begini, saudaraku. Sedikit saudaraku. Jadi silakan. Jadi di Ayub itu, Ayub ini adalah satu cerita yang saya sangat favorit untuk baca tentang Ayub ini. Karena Ayub ini kisahnya hampir mirip dengan satu perjalanan. Jadi saya senang sama cerita Ayub ini. Jadi Ayub ini ketika iblis itu berjalan-jalan mengelilingi bumi, dan kemudian anak-anak Allah itu menghadap Allah, iblis itu juga mengikuti. Lalu karena tidak ini, Allah menanyakan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu iblis berkata, mengelilingi bumi. Lalu Allah berkata, apakah kau melihat anakku Ayub yang baik dan setia itu? Lalu iblis menjawab, iblis meminta, apakah dia kalau diambil semua hartanya daripadanya ia masih tetap setia padamu? Lalu Allah mengatakan silakan. Itu memberi ruang untuk iblis itu menguji imannya Ayub, begitu. Tapi bukan iblis itu temanan dengan Allah, begitu saudaraku. Jadi diberi ruang untuk menguji. Paham, Bang. Diberi ruang untuk menguji Ayub, begitu. Jadi bukan sahabatnya Allah, begitu. Berarti iblis ini bukan partner kerjanya Allah, bukan? Bagaimana saudaraku? Ya, Bang. Iblis ini berarti bukan partner kerjanya Allah. Begini saudaraku, Allah itu adalah kebaikan. Di dalam diri Allah itu semua kebaikan ada di dalam diri Allah. Jadi kalau kejahatan itu, Allah itu tidak bisa melakukan kejahatan atau tidak ada yang jahat pada diri Allah. Sedangkan yang jahat itu pada diri si iblis. Jadi Allah memberi ruang untuk iblis untuk menguji imannya Ayub, begitu. Jadi bukan temanan, tidak, tapi diberi ruang untuk menguji Ayub, begitu. Apakah Ayub taat kepada Allah atau tidak, begitu. Ya, disinilah kita beda melihat ayat ini, Bang. Memang poin intinya ini Allah memberikan izin kepada Ayub untuk mencobai kepada iblis untuk mencobai Ayub. Tapi dari paragraf, dari kalimat ini saya mengambil kesimpulan bahwa ini iblis ini akrab dengan Allah. Dia keluar masuk surga, Bang. Baik, terima kasih saudaraku. Itu kan kesimpulanmu, tetapi ya saya tidak bisa bilang itu salah juga, itu benar. Karena itu kesimpulan. Iya, karena begini, di sini kan tidak ada juga kalimat bahwa Allah itu tidak berteman dengan iblis, tidak sahabat, tidak kawan, tidak baku kenal, ya kan? Tidak ada. Iya kan Tidak saudaraku, ada juga bilang mereka teman, tidak ada juga ayat mereka tidak teman. Betul. Kita dua sepakat itu. Tapi dilihat dari komunikasi ini dan iblis ini keluar masuk, saya pikir mereka teman lama, kan begitu. Itu kan pikiran. Nah, oke, Iya. ini bagus. Ini karena Bang Ampi, akhirnya Bang Ampi sama apa sudah sepakat poinnya di sini. Tapi Bang Kiko tadi sudah setuju. Jangan sampai dia bantah lagi. Dia tidak bantah dari tadi loh. Bang Ampi, dia tidak bantah. Jadi begini, Pastor Loading. Jadi bantahan Bang Ampi ini bahwa iblis ini tidak bersahabat, tidak kenal, tidak berkawan sama Allah,
Tidak ada ayat secara eksplisit, secara terang menjelaskan itu, ya kan? Iya kan Bang Ampi kan? Di sini Abang melihatnya iblis mengizinkan, Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Ya iya saudaraku. Iya kan? Tidak ada. Jadi Dengar dulu Bang. Saya lagi gantian. Pernyataanmu itu benar. Itu di situ tidak tertulis bahwa iblis ini tidak berteman. tidak berteman dengan Allah. Tetapi juga di dalam ayat itu tidak ditulis bahwa iblis itu berteman dengan Allah. Berteman. Di situ kita Iya betul. Jadi tapi, kesimpulan kita berdua, Anda benar dan saya juga benar. Saya katakan begitu, Anda benar dan saya juga benar. Jadi itu kesimpulan kita berdua. Tetapi ayat itu titiknya di sana untuk menguji Ayub. Itu titiknya di sana. Karena begini. Bang Ampi sama begini, siapa Bang. saya izin tinggalkan tuh, saya mau sholat maghrib, persiapan dulu ya. Iya silakan saudaraku yang baik hati dan tidak sombong. Ya, jadi tolong luruskan Bang Tiko karena tadi dia sudah setuju tadi. Untung ada Bang Ampi naik, kalau tidak habis dia ini kan. Dari tadi kan dia cuma diam saja, berarti dia setuju, dia bilang saya tidak akan bantah. Padahal pembantahan Bang Ampi itu kan dapat poinnya kan. Bagus nih, lanjut. Jadi Bang Ampi, dilihat dari ayat-ayat ini, dialog antara Allah dengan iblis ini, mereka tidak seperti terlihat bermusuhan, ya kan? Tidak ada mengecam. Nanti kalau kau ini dengan Ayub atau kau ambil nyawanya, kan di situ kan Allah cuman melarang jangan kau ambil nyawanya. Semua yang ada padanya boleh kau ambil, tapi jangan nyawanya. Tidak ada kata-kata mengecam, ya kan? Makanya saya ambil kesimpulan bahwa iblis ini berhubungan baik, ya kan? Memang berhubungan untuk menguji manusia, tapi maksud saya mereka saling kenal, saling ketemu untuk berbicara. Ini saja berbicara yang kita dapatkan cuman di Ayub. Mungkin ayat-ayat lain untuk mencobai manusia lain juga lebih seru lagi pembahasan mereka kan begitu. Iya ya saudaraku. Kan? Intinya di ayat ini tidak ada Allah mengecam iblis. Iya betul. Dan begini saudaraku, karena iblis ini adalah malaikat yang tinggi, malaikat pelayan Tuhan yang kemudian membuat dirinya hampir sama dengan Tuhan dan diusir daripada kerajaan surga itu, diusir keluar dari kerajaan surga. Begitu saudaraku. Jadi ayat ini titik beratnya itu pada pengujian imannya Ayub terhadap Allah. Betul. Jadi kita baca ayat tentang Ayub ini ada konteks yang konteks yang kita mau tarik bahwa apakah manusia itu masih tetap setia kepada Allah ketika diuji lebih daripada, atau batas kemampuannya itu diuji sampai hampir tidak mampu lagi dia berjalan. Tetapi apakah manusia itu tetap setia kepada Allah? Itu poinnya. Bukan poinnya di mana Allah dan iblis itu berkomunikasi, saudaraku. Begitu. Itu poinnya. Terima kasih saudaraku. Tapi ini seru, saudaraku. Iya, bagus. oke. Jadi Ganti topik dulu Pak, ganti topik. Jadi ada poin. Tunggu dulu lah, sedikit lagi. Jadi Bang Ampi, dari kisah Ayub ini, ya kan, saya ambil kesimpulan bahwa iblis ini keluar masuk di surga, ya kan, keluar masuk ini di kerajaan surga sana, dan semua informasi di surga, informasi apapun yang terbaru kan iblis yang paling tahu paling pertama daripada manusia. Kita manusia ini tunggu datang orang wahyu turun baru kita tahu, ya kan? Bang Ampi sepakat ke kita di sini bahwa iblis mengetahui segala informasi di surga. Ya, saya sepakat karena begini saudaraku, setiap perbuatan-perbuatan jahat yang menimpa manusia itu berasal daripada iblis, tetapi itu semua izin Tuhan, izin daripada Allah. Oke. Berarti saya secara tidak langsung si iblis ini juga tahu tentang apa yang ada di surga. Makanya dari situ, dari Ayub ini Bang, saya mengambil
saya membawa dari Ayub ini ke iblis menguji Tuhan Yesus di padang gurun saat dia berpuasa selama 40 hari, ya kan? Di situ kan iblis bilang, kalau kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis begini-begini, kan begitu. Tapi Yesus menjawab, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Nah di situ, ya kan, Yesus mengatakan jujur di depan iblis, di hadapan iblis ini siapa dirinya yang sebenarnya, iya kan? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti di situ bahwa iblis ini benar-benar tahu bahwa Yesus ini orang dari surga, dia adalah anak Allah. Dan Yesus menjawab dia, karena Yesus berbicara dengan orang yang tahu segala sesuatu, segala informasi di surga, makanya dia jujur. Dia mengatakan dirinya di situ kan dia Tuhan Allah, ya kan? Itu merujuk Bagaimana Bang Ampis? Ya saudaraku, maksudnya begini, apakah Anda memahami bahwa ayat itu iblis berbicara, Yesus berbicara, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, itu merujuk kepada Yesus sendiri atau merujuk kepada pribadi lain? Coba saudaraku. Yesus sendiri. Kan iblis bilang kalau kau anak Allah jatuhkanlah dirimu. Berarti iblis ini menguji Yesus. Kalau kau jatuh, ya kan? Ya kan? Di kisah itu iblis menjanji sedikit saudaraku. Sedikit saudaraku, sedikit. Kalau yang di pencobaan kedua, jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah, supaya malaikat-malaikat akan menatang engkau di atas tanganmu, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lalu Yesus menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Iya. Karena iblis menyuruh Yesus, kalau engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu. Jadi bukan sang bapa yang menguji, ya kan? Yang menguji, ya kan? Berarti iblis ini menguji Yesus yang berhadapan dengan dia. Jatuhkanlah dirimu. Dia yang diuji. Iya, ya karena kan? Sebab pada tertulis. Nah, jadi poin saya dia bukan menguji pribadi lain, Bang, bukan. Yesus yang berbicara yang ada saat itu di sana begitu. Ya kan? Atau pemahaman Abang bagaimana? Kalau saya begitu, Bang. Karena dia menguji saudaraku, Yesus. Iya, saya sedikit dulu, Bang. Karena kita tarik kesimpulan dari tadi, kesimpulan Abang bahwa iblis ini mengetahui dan keluar masuk di dalam surga, dan bisa jadi dia adalah teman atau teman kerjanya Allah, betul toh? Jadi kalau kita tarik sahabat, kenalan kan begitu. Iya, kenalan. Berarti kita tarik ke ayat ini, seharusnya iblis tidak boleh mencobai lagi Tuhan Allah. Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang turun ke bumi, seharusnya iblis tidak mencobai dia, karena dia tahu bahwa dia kan teman. Seharusnya dia tahu bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa dia harus mencoba Yesus lagi, sedangkan dua teman? Bagaimana? Abang, iblis ini orang lain juga, teman juga, istrinya sendiri juga dia gas. Semuanya dia cobai. Tuhan dia cobai. Teman juga dicobai. Musuh juga, apalagi musuh dia gas. Dengar kan? Dulu saudaraku, saya belum selesai. Sedangkan ketika dia mencobai manusia atau mencobai siapapun itu, dia meminta izin kepada Allah. Begitu, Allah mengizinkan dia untuk menguji setiap orang. Nah, kalau dia tahu bahwa Yesus itu adalah Allah, kenapa dia menguji Yesus sedangkan Yesus yang akan memberi izin kepada dia? Begitu saudaranya. Nah, itulah. Disinilah makanya dinamakan iblis, Bang. Siapapun dicobai, karena Yesus ini kan rencana besar Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Ini iman kita, kepercayaan kita, Bang? Bahwa Yesus datang. Yesus, ya kan? Kan rencana tadi kan Abang katakan begini.
Kan abang katakan begini, Yesus adalah rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Tuhan yang mana lagi sayangkan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Iya, sang Bapa, Bang. Bapak yang mana? Abang kepercayaannya apa ini? Kita bahas dulu, kembali mundur jauh ke dulu sebelum kita lanjut ini. Berat kalau begini, Bang. Abang gerejanya apa? Tidak Bang. Berat kalau begini kita, Bang. Maksud saya begini Maksudnya Bang. nanti kita sudah lanjut bahas, kita baku tindis lagi bagaimana ini. Makanya kita mundur dulu, abang sebenarnya siapa? Bang Kiko, kok jangan mute lah. Oke saudaraku, iyo. Oke, saya seorang Kristen, yaitu Kristen Katolik. Tetapi karena pembahasan abang, pemahaman abang seperti itu, artinya saya sedikit mau supaya kita lebih seru begitu, kita lebih seru diskusinya, begitu. Jadi abang Katolik. Ya saya Katolik Bang. Oke, berarti abang bilang Yesus ini Allah itu sendiri, berarti tidak ada lagi pribadi lain selain di luar Yesus. Tidak, maksud saya itu logika cara pikirmu yang tadi bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, itu merujuk kepada Yesus sendiri, berarti Yesus itu adalah Allah itu, tidak ada pribadi lain lagi. Iya. Itu Iya, yang Bang. sayangnya saya begini. Sayangnya saya begini, kan kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Berarti ketika Yesus dalam keadaannya manusia yang diuji itu, dia adalah pribadi yang berbeda, yang turun ke bumi, tetapi satu hakikat dengan Allah itu sendiri. Jadi dia berbicara mengenai Sang Bapa yang tak kelihatan itu. Kalau menurut pemahaman saya, begitu. Oke. Jadi Bang, makanya dia itu dinamakan iblis. Dia sudah tahu ini orang ini tidak mungkin saya bisa cobai. Dia tetap coba. Namanya berusaha. Iblis itu kan selalu usaha Bang, ya kan? Jadi Siap. poin kita jangan kita melihat poin di sini, jangan kita melihat bahwa dia kan sudah tahu bahwa Yesus ini anak Allah. Di situ kan dia bilang kalau engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu. Berarti dia mengakui bahwa dia ini anak Allah. Ya kan? Sebenarnya iblis ini tahu tidak mungkin saya bisa mencobai, tapi saya coba dulu, siapa tahu dia salah jalan sedikit kan, untunglah iblis tidak di rencana penyelamatan ini kan begitu. Ya kan? Iya Bang. Jadi di sini Bang, iblis mencobai Yesus. Dia mengakui Yesus ini anak Allah. Dan waktu itu pula Yesus mengakui bahwa dia itu Allah, kan begitu. Jadi poin kita Bang, walaupun maksudnya memperkuat bahwa iblis yang keluar masuk surga saja dia mengakui, ya kan, Yesus ini bahwa dia itu Allah itu. Walaupun dia tidak berbicara secara terang-terangan kepada para muridnya, dia berbicara di Alkitab yang ditulis sama para murid itu apa, dia itu utusan, apa yang saya katakan bukan dari diriku sendiri melainkan dari dia yang mengutus aku, dari Bapaknya, kan begitu Bang. Tapi dia berbicara dengan iblis yang keluar masuk surga, dan Yesus ini tahu bahwa orang ini tahu, ya kan. Jadi Yesus ini teman-teman, 1.900 penonton ini kalau ada yang Kristen, nah jangan ragu, ya kan, Yesus itu Allah itu. Termasuk surga itu iblis tahu bahwa dia itu Allah. Ya baik, iya. Bagaimana Bang Ampi, begitu kan? Ya, Bang Kiko. poin abang sangat super sekali, saya senang dengan abang. Maksudnya dari kesimpulan abang itu bahwa mau menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang dari surga. Begitu poinnya. Jadi saya sih tidak ada komen, karena memang seperti itu adanya Yesus,
Yesus itu adalah sang Iya. Allah yang datang dari Karena- surga, begitu. Iya, begini Bang, kenapa dia tidak satu kata pun dia keluar dari mulutnya bahwa saya ini Allah, percayalah kepadaku. Tidak ada kan? Kenapa? Karena dia mengambil rupa manusia. Nanti dia bicara dengan manusia, masa manusia juga ke Tuhan ini? Kan tidak mungkin dia berbicara dengan begitu dengan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Nah, makanya kita lah yang Iya. paham sendiri kan begitu. Iya. Dari Iya. semua rencana ini, dari Iya, Bang. bahkan iblis itu saja kita pun ikut itu iblis kan begitu Bang. Iya Bang. Jadi Yesus itu Kita ikut iblis kan Bang bukan- Kiko kan? Sabar dulu Bang. Jadi Yesus itu bukanlah seperti para nabi dan yang lainnya. Allah yang lain yang mengakui dirinya sebagai Allah, tetapi setiap perbuatannya itu dilihat oleh manusia dan manusia itu berkesimpulan. Dia ingin manusia itu dengan free will-nya mengaku bahwa dia adalah Tuhan, bukan dia yang mengatakan bahwa saya Tuhan, tetapi dengan perbuatan-perbuatannya Iya. menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, dan dengan free will manusia kita mau berpikir untuk mengetahui bahwa dia adalah Tuhan. Makanya di dalam Yohanes 10 Siapa dia sebenarnya ya? Yohanes 10 ayatnya yang ke 16 di sini Yohanes 10 mengatakan bahwa Thomas dengan free will-nya, dengan apa yang dia lihat, Thomas sendiri menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Jadi Yesus tidak perlu berbicara, tetapi perbuatan-perbuatannya itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Begitu saudaraku. Iya. Oke Bang. Iya, saya sudah bilang percaya iblis yang berbicara di padang gurun itu yang menguji saja, ya kan? Begitu. Kalau orang iblis itu keluar masuk surga kok, ya kan? Kita percaya. Di situ pun Yesus, kenapa Yesus jujur bahwa di situ dia Tuhan? Karena dia tahu siapa lawan bicaranya kan begitu. Kalau yang lawan bicara saat itu manusia atau murid-muridnya, pasti dia bilang apa yang kamu katakan itu benar. Begitu-begitu saja. Tapi dengan iblis, karena dia tahu iblis itu tahu segala sesuatu tentang dia, makanya dia jujur, dia berkata terus terang bahwa kau jangan mencobai Tuhan Allahmu. Iya. Bagaimana dengan Bang Kiko? Silakan Bang Kiko. Iya kan? Ya pertanyaannya apa? Iblis, tentang iblis. Bagaimana pendapat Pertanyaan saya, apakah kita ikut? Abang aja Oh ikut tidak Bang, iblis dia aja. butuh pertanyaan. Tapi iblis berkuasa Dia butuh atas pertanyaan. segala. Jadi pertanyaan saya Bang Kiko, apakah kita Jadi ikut kalau- iblis yang di padang gurun? Iblis itu berkuasa atas kejahatan. Dan Betul, segala- saya sepakat. Maksudnya Segala sesuatu semua atas seizin Ah. Tuhan. hamba hina. Selamat sore Bang, malam Bang. Abang kerjanya apa sih gerejanya Bang? Bang Lunas. Ya, Kenapa, selamat Bang? sore semuanya, selamat sore. sore abangku yang baik hati dan tidak Sore, Bang. sombong? Bang Lunas, gerejanya Abang apa? Saya Katolik Bang. Oh, Katolik. Kenapa kalian semacam tawuran tadi berdua? Ya itu namanya diskusi Bang. Bukan Oh, tawuran. Oh iya, maaf. Kirain tawuran tadi. Tidak ada, kami dua ini pasti Tritunggal Maha Kudus. Karena kan saya dengan Bang Ampi ini kan sudah sepakat tadi, kesimpulan dia benar, kesimpulan saya juga benar, sebab dua-duanya tidak tertulis. Begitu, dan kami dua ini Tritunggal Maha Kudus. Yakin Tritunggal? Iya, Tadi berbeda. betul, Bang. Oh, Jadi abang ini gerejanya apa Kiko? Hamba hina Bang. nanya siapa ini?
Iko. Saya gereja Betel Indonesia. Bang Hamba. Bang Ternyata Hamba, di silakan Bang. Siap, siap. Mungkin ada yang Bagaimana? perlu diterangkan untuk kami bertiga ini Bang. Enggak, saya nggak ikut, enggak. Aku menghormati abangku itu. Tapi kalau merujuk pada suatu keterangan, kami nggak mau, udah sepakat kami dari awal. Ya Bang Robin. Sepakat apa Bang? Yang Siap, ada, siap, siap. yang abang tidak Nggak apa-apa sepakat. itu. Kami nggak apa-apa, boleh kami Kak. Nggak apa-apa kok. Aku menghormati. Di mana Bang yang Hamba Kiko hina tidak sepakat? dari mungkin abang nyimak apa yang saya terangkan. Lebih baik Mungkin ada Bang Lukas. sepatah dua kata begitu Bang. Bang Robin. Apa tuh? Ya, gitu. Apa yang diterangkan tadi, Pak? Masalah tentang apa? Siap-siap lunas digas. Saya bilang tadi itu Bang. Oke. Bang Lunas open kamera dulu. Jadi saya terangkan singkat. Hah? Bang. Bang Robin dengar kan? Dengar, dengar. Ya. Dengar suara saya Robin. Oke. Jadi poin saya dari kisah Ayub, iblis keluar masuk surga dan berbicara dengan Allah, ya kan? Di Ayub 1 itu Bang. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa iblis ini keluar masuk, abang terjeda ini. Percuma nanti saya ini ulang-ulang. Masa dibilang kita kumpulan penghujat, padahal kita baik-baik loh di sini ya. Tuh ada yang taping kumpulan penghujat. Ya Allah. Siapa lagi yang kami hujat agak lain kalian? Kita sopan loh. Sama muslim kita sopan. Mana lagi baku hantam? Jangan dengar Don di bawah, biar Don Terada sakit nah hati di bawah hantam-hantam di saja. sinilah. Iya. Bang Hamba hina. Ayo kita penghujat. Muncungmu yang penghujat. Dasar binatang kau goblok. Tenang, tenang Kalau adikku. Bang Robin siap, maksudnya siap. Ini biar Naik kau. Jangan-jangan kau pemecah belah kau di sini kau. Di sini anti penghujat lo Christian malah. juga itu. Iya. Kadang-kadang kita diadu domba nih goblok ini kadang-kadang. Ini saya Bang Kiko, mengetua Bang itu. Kiko, Iya. Bang Kiko percaya juga sama Tritunggal Maha Kudus? Percaya Pak. Menurut Bang, Kalau Bang Hamba hina sudah siap, nanti saya ulang. Hati-hati Jadi ya. Bang, suaraku ada ke tidak ini? Ada. Bang Kiko, ada. suaraku ada Bang? Ada Bang, ada. Jadi Bang Kiko, jadi Kang Bang Kiko, kita ikut iblis yang mencobai Yesus, ya kan? Iya kan, sepakat kita kan? Bang Lunas saya tanya, penghujat nggak Bang Lunas? Saya tanya Bang. Abang baik saya lihat. Bang Robin, Bang Lunas penghujat nggak? Saya tanya Bang. Bang Lunas. kenapa? Bang Lunas penghujat nggak? Siapa pula yang saya hujat? Oke. Tidaklah, memang apa kata-kataku yang menghujat dari tadi? Tidak ada. Penghujat nggak? Bang Amdi penghujat nggak? Menghujat itu masuk neraka. Iya. Jangan menghujat, nanti masuk neraka teman-teman. Iya. Penghujat. Bang Amdi penghujat. Oh, ini Bang Ulis ini boleh Penghujat ini. itu
Penghujat itu ketika seseorang membuat luka hatiku. Aku juga harus membalas. Bagaimana? Balas. Oke Bang. Bang Ampi, saya coba ulangi. Nanti kita minta tanggapan dari Bang Ulis dengan Bang Robin ini, iya kan? Oh, Bang Iya kan? Hosu ada. Pastor Loading. Bang Hos. Ya, lanjut. Lanjut. Jadi narasi saya ulangi. Nanti saya minta tanggapan ini tamu dua yang baru naik ini. Oke, sabar. Boleh Ya, kan? selamat malam Pak Hambahina, selamat malam juga Pak Ulis BSM bertanya sampai mati. Meto. Selamat malam. Metong, bukan mati anakku Metong. Ya, oke, siap. Oke, kali ini apa kalau boleh kita jangan jadi tadi Pak Lunas beliau bernarasi bahwa Tuhan ini Begini, aku sudah sempat simak. Aku sempat simak tadi Bang Lunas dan Bang Ampi berbicara tadi. katanya iblis sama Aku boleh bertanya tentang Bapak berdua, silakan Pak. Bang Ampi sama Bang Lunas tadi. Boleh abangku yang baik Kan aku hati dan tidak BSM sombong. bertanya sampai Metong. Baik Aku mendengar bahwa mereka dua Bapakku yang sepakat baik bahwa hati dan ya, tidak sombong. aku sempat mendengar kalau Bapak berdua sepakat kalau Yesus itu adalah Bapa sendiri. Tidak, apakah demikian? Halo, Bang Lunas, Ulang, Bang. dan Bang Ampi, Ulang, apakah silakan. benar bahwa aku mendengar tadi Bapak berdua sepakat kalau Yesus, Bapak berdua sepakat tadi kalau Yesus itu adalah Bapa sendiri? Apakah itu benar? Aku mau bertanya kalau benar. Putus-putus Bang jaringan saya kata apa nih? Dengar suaraku? Putus-putus Bang. Enggak. Kalau putus sinyal nggak apa-apa, asal jangan putus Tuhan. Bagaimana? Silakan abangku. Teruskan. Ulang pertanyaannya Bang, kurang dengar saya Bang. Oke, aku tadi sempat menyimak diskusi sepintas antara Bang Ampi dan Bang Lunas kalau Bapak Yesus itu atau anak itu adalah Bapa sendiri. Betul atau enggak itu? Biar aku bertanya. Dia begini bangku. Oh, bertanya. Kenapa disebut? Kenapa kami berdua mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu juga karena dalam hakikatnya Yesus itu adalah Allah itu sendiri, tetapi dalam pribadinya berbeda. Pribadinya itu adalah Yesus yang turun ke bumi, itu pribadi yang berbeda. Jangan dipotong Bang Lunas. Oke, satu. Terus Bang Lunas apa jangan? Sepakat Bang Lunas dengan Bang Ampi bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri? Tadi kita bukan poinnya di situ. Kita bahas ayat yang bunyi saat iblis mencobai Yesus, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, engkau jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya kan? Cuman itu Bang ayatnya. Kita belum bahas ayat yang lain. Tidak, aku tertarik di situ saja. Berarti Yesus itu Allah sendiri kan? Makanya aku mau bertanya, sepakat dulu. Iya. Oke, sepakat. Iya. Oke, Itu Yesus bilang. sekarang Itu aku Yesus mau bilang bertanya. jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, Bang. Ya benar. Udah. Berarti aku sudah paham. Sekarang Bapak berdua kasih paham saya supaya saya mengerti bahwa
Bapa Yesus itu, anak itu adalah Bapa itu sendiri. Di dalam Matius 24 ayat 36 itu ditanya tentang hari kiamat, Yesus berkata tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga, para malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Kalau Yesus itu memang Bapa itu sendiri, mengapa dijawab Bapa? Anaknya tidak tahu, hanya Bapa. Itu yang aku ingin tahu jawabannya. Tolong pahamkan saya biar saya mengerti itu. Oke. Yesus itu oke Bang. Oke, siap Bang. Yesus itu bukan Bapa, dia itu anak. Ya kan? Yesus bukan Bapa, dia itu anak yang diutus. Yesus bukan Bapa, Bang. Bang Ulis. Yesus itu bukan Bapa, dia anak. Anak. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Siapa yang bilang, mana? Rekam ulangnya mana? Tidak ada, saya tidak bilang Yesus itu Bapa. Nah, begini. Inilah anakku yang kukasihi. Begini saudaraku. Bang, kita Tritunggal, Bang Ampi, jangan melebar. Kita Tritunggal, Bapa lain, pribadi yang berbeda. Iya, makanya begini. Makanya begini Bang Lunas. Dalam kehakikatan Yesus itu dia adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Begitu dalam hakikatnya, tetapi pribadinya itu berbeda. Jadi Yesus turun menjadi manusia itu pribadi yang berbeda. Makanya dia katakan dia tidak tahu tentang hari kiamat, itu dia berbicara tentang kemanusiaannya. Begitu, saudaraku. Jadi kita harus jelaskan secara baik, begitu. Jadi ketika Yesus mengambil rupa manusia, dia berbicara tentang kemanusiaannya itu. Kenapa saya bilang Yesus itu sebenarnya tahu tentang hari kiamat itu, tapi dia tidak mengatakannya, begitu. Karena ketika hari penghakiman, Yesus akan datang. Sabar. Jangan terlalu lebar, nanti Pak Ulis ini terlalu banyak pertanyaan, Bang. Kita potong saja, simpel saja. Lebih berputar-putar otakku, lebih berputar-putar. Iya. Jangan Maksudnya kita panjang, nanti nggak masuk kita semua, jawab pendek aja saja. biar semua gitu loh. Oke, Bang Ulis. Jadi jadi karena saya dengan Bang Ampi sama, ya kita sama kan Bang, ya kan? Iya. Iya kan? Iya. Jadi kalau Yesus itu Jadi kalau abang bilang Yesus itu bukan Bapa lagi, berarti abang tadi. Jadi Yesus itu si abang ini? Tahe. Yesus itu Bapa dalam hakikatnya. jaringanku yang Ya masa Katolik sama Katolik tawuran. Jangan malu-maluin lah. Tidak ada tawuran. Kiko kok yang jawab. Coba Kiko kok yang jawab. Coba. Di sini kita mau samakan persepsi, bukan tawuran gitu. Konsep kita beriman Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kan? Iya. Tapi kita harus bisa menjelaskan. Kita harus bisa menjelaskan Tritunggal itu secara baik. Makanya tadi saya bilang Yesus itu dalam hakikatnya dia adalah Allah itu, tetapi dia adalah pribadi berbeda yang sudah turun ke bumi. Begitu. Ya. Diterangkanlah. Oh begitu Bang Ampi. Terus kenapa kalau Yesus itu adalah Allah sendiri, ya kan? Toh, tapi kan Bapak mengatakan anak dengan Bapak itu sama Bapak. Jadi saya bertanya,
kenapa di dalam Matius 24 ayat 36 itu Yesus mengatakan bahwa anak tidak tahu, hanya Bapa? Itu pertanyaan saya. Saya ingin mendapatkan poin kenapa jawaban Yesus seperti itu. Karena kalau memang Yesus itu adalah Bapa sendiri, pasti Yesus tahu hari kiamat, gitu loh maksud saya. Makanya perjelaskan kepada saya biar saya paham kalau memang Yesus itu adalah Bapa, gitu maksud saya. Iya, Abang percaya bahwa Yesus itu adalah firman yang datang dari Bapa atau tidak? Firman Bapak itu nggak boleh adalah ngomong Bapa seperti itu itu. atau tidak? Coba Bang. Gimana? Pak Ampi, Bapak seolah-olah mewakili jawaban itu selaras dengan jawaban Pak Ulis. Pak Ulis kan Muslim kan, Pak? Tidak, dia seorang Kristen, Bang. Oh, dia Sebenarnya dia Kristen. sudah tahu. Tapi kan dia mau menguji kita punya nalar tentang itu. Pak Ulis Kristen. Dia Kristen, Bang. Oh. Kenapa Bapak di sini bertanya tentang itu? Makanya Yohanes 10 bilang begitu. Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Berarti satu dalam hakikatnya, tetapi dia adalah pribadi berbeda. Makanya Maha Tritunggal, Maha Kudus itu, Bang. Ya. Iya, betul. Aku sangat paham. Aku begini Bang Ampi dan Allah Bang bukan Lunas, anak, aku paham Allah hal bukan Roh itu. Kudus, Roh Kudus Cuma bukan- yang menjadi kebingungan saya begini. Yang menjadi kebingungan saya, pada saat ditanya kapan kiamatnya tiba, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang tahu kapan. Malaikat-malaikat di surga juga tidak tahu. Anak tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Makanya saya bertanya, Bapa berdua mengatakan Yesus itu sama dengan Bapa, sedangkan Yesus mengatakan anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Makanya aku minta jawaban supaya otakku ini bisa terbuka menerima kalau memang Yesus anak itu atau Yesus itu adalah Bapa sendiri, begitu. Begini, Karena aku Bang. ini kan orang awam, Begini, belum paham Bang. nih. Tidak, Abang lebih paham, tapi begini, Bang. Saya mau bilang begini. Abang, ketika Yesus berbicara, itu berbicara dengan manusia yang tidak percaya kepada dia. Makanya dia berbicara seperti itu, Bang. Makanya di dalam ayat lain Yesus juga berkata, aku tidak berkata dari Oh, diriku begitu. sendiri, tetapi daripada Allah Bapa. Begitu. Jadi maksudnya, jadi begini saudaraku, abangku. Yesus itu sebenarnya dia tahu tentang hari kiamat itu, karena penghakiman terakhir dia akan datang untuk menghakimi orang. Masa dia datang dalam bentuk di dalam awan-awan itu, dia turun untuk menghakimi orang. Masa dia tidak tahu tentang hari kiamat itu? Tetapi Yesus itu berbicara selalu dengan perumpamaan-perumpamaan. Dia ingin manusia itu mau mengetahui bahwa siapakah dia itu sebenarnya. Begitu, makanya dia buat perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan itu menunjukkan bahwa dia Gini adalah Bang Allah Ampi, itu gini sendiri. Bang Ampi. Begitu. Izin saya langsung motong Bang Ampi. Kalau boleh kita berbicara tentang kekristenan, kita jangan bawa ke arah yang lain supaya enak didengar. Jangan kita campur aduk seperti campur gado-gado ya, supaya jangan ada pemikiran-pemikiran atau tanggapan-tanggapan negatif dari netizen. Nah, seperti itu Bang Ampi ya. Jangan Ini saya tidak bawa ke arah belok ke arah yang lain. lain. Kita lurus saja tentang berbicara tentang Bible. Saya tidak berbicara tentang Allah lain. Memang Yesus nanti datang kan Yesus terangkat ke surga itu, dia malaikat datang dan bilang, Kita buat mengapa kamu melihat Yesus yang terangkat ke surga? Dia akan datang seperti cara yang sama itu. Begitu Bang. Jadi saya tidak berbicara tentang Allah lain. Saya berbicara tentang Yesus dan Bapa. Begitu. Kitab Kejadian sampai kitab Wahyu berujung pada cerita Yesus. Coba, benar gak? Berujung. Diakhiri dengan cerita Yesus sampai kebangkitannya ke surga. Gak ada ditulis siapa si Musa atau siapa di sana. Berujung pada Yesus itu kan. Dan dia akan datang nanti.
antara Adam dan Abraham dengan Allah itu kan perjanjian untuk bahwa perjanjian bahwa dari keturunan Israel akan memberkati segala bangsa. Ujungnya Yesus. Kenapa nabi-nabi ini semua cerita tentang Yesus? Karena mereka dipersiapkan untuk kedatangan Yesus. Kalau tidak ada Yesus, tidak ada nabi-nabi. Karena sampai Nabi Yohanes yang terakhir, yang turun terakhir, yang diutus terakhir, itu untuk Yesus. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Iya kan? Ya. Di semua nabi-nabi Bang itu Kiko, disiapkan untuk kedatangan Yesus. Bang Kiko bisa buka dulu Yohanes 20 ayatnya yang ke 28. Si Lunas saja yang buka, mataku nggak jelas. Bang Lunas. Karena saya bawa ayat ini karena begini, saudaraku. Saya bawa ayat ini karena jangankan saya dan Bang Lunas mengatakan Yesus itu adalah Allah. Thomas juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Itu Thomas itu murid Yesus juga yang bersama-sama dengan Yesus. Yohanes berapa? Yohanes 20. Yohanes 20, Bang. Waduh, mutus-mutus kenapa ini? Gak apa-apa, asal jangan putus Tuhan. Yohanes 20, Bang. 20 berapa? 20 Ayatnya berapa? 26 sampai 28. Ayat 26 sampai 28. 20, 26 sampai 28. Oke, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Turunlah jarimu di sini dan lihat tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucurkanlah ke dalam bongku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Sudah Bang, sampai 27, 28 juga. 26, Thomas 28, menjawab 28. dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, itu. Di poin itu saya mau katakan Dia begini. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Oke. Di situ Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tak melihat namun percaya." Oke. Iya. Di poin itu di Yohanes 28, Yohanes 20 ayat 28 itu poin. Jangankan saya dan Bang Lunas mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Thomas yang pada saat itu Yesus masih ada bersama-sama dia mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Bagaimana saya ya tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Allah? Begitu saudaraku. Jadi dasar pemikiran saya dan Bang Lunas itu ada dasarnya. Sudah ada para rasul itu mengatakan duluan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Begitu. Kalau saya orang Kristen, saya harus Perkuat lagi sama iblis yang keluar masuk kerajaan surga. Begitu. Iya kan Bang? Diperkuat Iya, lagi iya. sama Gini, iblis yang ya. masuk kerajaan surga yang Kalau gitu aku kalau gitu itu pertanyaan ini aku belum dapat poin untuk bisa membuka akalku ya. Aku merujuk lagi bertanya di Matius 5:37 deh. Bapa mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, suaranya tidak bisa kau lihat, wajahnya tidak bisa kau dengar. Suara tidak bisa kau dengar, wajah tidak bisa kau lihat. Bagaimana bisa kita bisa menyamakan Yesus dengan Allah Bapa itu sendiri? Bapa tidak terlihat, sedangkan Yesusnya terlihat dan terdengar suaranya. Nggak mohon penjelasan biar aku berwawasan untuk berpikir. Oke Bang. Oke. Abang Ulis ini seorang Kristen atau bukan? Coba saya tanya dulu.
Abang Tanyalah Ulis seorang Kristen atau bukan? Sudah bang, tidak perlu dia siapapun, kita gas saja gas. Sabar dulu, sabar bang. Sabar Bang Lunas. Bang, siapapun dia bang, kita gas. Bang Ulis seorang Kristen atau bukan? Jawab dulu. Abang Ulis, jawab dulu bang. Gas saja bang, nggak usah tanya bang. Tidak, supaya kita luruskan ini. Jawab dulu Bang Ulis. Bang Ulis. Bang Ampi tanya Pak Hamba Hina. Jangan cuma Pak Ulis terus. Tidak Bang Ulis dulu, kita selesaikan ini dulu. Bang Ulis seorang Kristen atau bukan? Masa Pak Ulis mau diselesaikan? Maksudnya kita selesaikan pembahasan ini Bang Kiko. Bang Ulis seorang Kristen atau bukan? Orang di Berat saudara-saudara. nggak kedengaran kali Pak. Bang Lunas tanya dia dulu, tanya dia seorang Kristen atau bukan? Kristen. Kan Pak Bang Lodi nggak mau bohong dia. Bang Lodi nggak tahu. Aku baru tahu dari Bang Lodi barusan. Pak Ampi tanya Pak Bang Robin, jangan cuma didiamkan. Kalau saya nggak mau. Sabar Bang Robin, nanti sebentar kalau dia bertanya sama kita selesaikan juga. Jangan Bang Robin bertanya, abang yang bertanya sama ini pendeta itu. Ya Bang Kiko yang tanya kalau Bang Kiko mau tanya dia. Nggak mau, itu abang saya. Ya sudah kalau begitu. Aku yang bertanya saja kalau kalian tidak mau bertanya untuk Bang Robin. Karena aku kan BSM bertanya sampai metong. Gitu. Menurut abangku Robin, Yohanes 1 ayat 1 itu sesuai terjemahan atau ada keliru dalam terjemahan? Baca dong Pak. Ada kekeliruan itu. Baca Pak Ulis. Pak Ulis, baca Pak Ulis. Bang Ulis ini setelah bertanya langsung dia tidak dengar. Tanya tidak dengar. Gini, Bagaimana aku tanya konsepnya, kepada Mas Iman? abangku Robin karena aku ingin mendengar. Nah, gini, aku mau bertanya untuk abangku Robin ini. Abangku Robin ini, menurut Bang Robin ini atau hamba hina ini, itu Yohanes 1 ayat 1 itu benar terjemahan atau tidak? Karena otak saya lagi berputar ayat itu Bang. Terjemahannya tepat atau ada kekeliruan dalam terjemahan? Otak saya lagi berputar-putar mikir ayat itu kan. Itu ada kekeliruan cara terjemahannya. Pada awalnya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa. Bapa itu adalah firman. Jadi firman itu sudah terlebih dahulu ada daripada manusia. Jadi harus dibedakan. Ya manusia, firman. Jadi firman itu diterima oleh manusia. Nah itu yang benar. Bukan menjadi manusia. Karena bagiannya itu punya bagian masing-masing. Firman, manusia. Kalau manusia, kalau ruh yang berubah menjadi manusia itu iya. Tapi kalau firman menjadi manusia tidak. Tapi firman diterima oleh manusia itu yang benar. Maka dikatakan jika bakalnya daripada surga, jika bakal daripada Yesus kan roh, bukan firman. Nah itu yang jelas. Itu lebih baik. Dan itu masuk ke dalam buah kandungan Maria. Bukan firman yang masuk. Maka saya katakan duluan mana yang berada antara ruh dengan firman. Sudah jelas ruh. Ruh itu artinya kehidupan. Setelah ada kehidupan baru ada perkataan. Sementara firman itu perkataan. Nah, biar kita paham saudara ya. Jadi dulu ada kehidupan, baru ada perkataan.
Itu Paulis. Jadi jangan kita serupakan. Itu tetap beda. Yang namanya firman dengan manusia itu berbeda. Bukan dikatakan jadi ya firman itu menjadi manusia. Jadi itu ada kekeliruan cara memperjemahkannya. Jadi karena apa? Duluan mana? Ruh dengan firman. Sudah jelas duluan ruh. Ruh itu artinya kehidupan. Duluan hidup. Maka saya katakan bagaimana kita bisa mengetahui segala sesuatu. Gampang jawabannya sebenarnya. Nah, saya sudah katakan tadi Pak Udis. Bagaimana kita untuk bisa mengetahui segala sesuatu? Karena kita memiliki apa? Hidup. Coba kalau kita mati, boro-boro kita bisa mengetahui segala sesuatu. Boro-boro kita bisa memperjemahkan, ya katanya kita suci. Nggak bisa. Jadi kenapa kita bisa memperjemahkan kita suci? Karena kita hidup. Jadi diawali dari hidup. Hidup itu milik siapa? Hidup itu milik Maha Pencipta. Hidup itu tidak akan pernah milik manusia. Dan tapi hidup itu akan diberikan kepada manusia. Begitu. Begitu Pak Ulis. Jadi itu salah penerjemahan Pak Ulis. Namanya tulisan manusia. Sebenarnya kita kalau kita belajar jujur, itu kita maksudnya gini diajar abang, untuk percaya yang pertanyaan saya sih. Ya silakan. Iya. Maksudnya pertanyaan saya sih enggak perlu panjang. Menurut abang, Yohanes 1 ayat 1 itu sesuai terjemahan atau ada kekeliruan di dalam terjemahan sehingga otak tidak saya sesuai berputar memikirkan dia itu. Ya intinya tidak sesuai dengan terjemahan. Pak Ulis. Tidak sesuai dengan terjemahan. Jadi namanya itu salah menerjemahkan. Mutus ini ya. Tidak sesuai Ya, dengan putus suaranya, terjemahan Pak. atau tidak sesuai dengan aslinya. Yang menerjemahkannya yang salah, Pak Ulis. Itu intinya. Karena kita tahu itu kan tulisan manusia, kan bukan tulisan Yesus. Mungkin Pak Ulis, kalau itu tulisan Yesus pasti asli. Itu intinya. Kalau itu tulisan Yesus itu pasti asli. Tapi karena itu tulisan daripada murid-muridnya bermacam manusia, maka itu tidak pro dan kontra Paulis. Ya, begitu. Sama seperti tulisan Paulus dengan saya pasti berbeda. Jadi hamba Ina, Bapak Pendeta Abang Ina, artinya Makasih jawabannya. Sama-sama Paulis, sama-sama. Sedikit Bang. Abang Ina. Ya, siap. Silakan saudaraku, Lunas, silakan. Oke. Kalau poin begini, poin ini berarti di 1 Yohanes yang Pak Ulis tanya tadi, ini bukan lagi salah terjemahan tapi salah memahami menanggapi wahyu. Oh, iya kan? Ya, boleh. Karena kalau kesalahan terjemahan itu tidak masuk. Kenapa? Karena abang merubah firman menjadi roh. Itu sudah dua hal yang berbeda. Berarti pemahaman abang hamba ini bukan kesalahan terjemahan tapi salah menanggapi wahyu atau salah menulis wahyu yang disampaikan yang sebenarnya, ya kan? Kan begitu poin abang. Oke. Berarti kalau begini cerita kita bang hamba hina, beratlah kita kalau mau diskusi, karena semua yang tertulis di dalam Alkitab abang kemungkinan semua tidak bisa dipercaya, karena dari 1 Yohanes saja Bapak sudah tidak akui bahwa yang menanggapi wahyu itu salah, ya kan? Bukan salah terjemahan lagi. Kalau salah terjemahan kita bisa mungkin mencari sumber yang lebih tertua, kan begitu, ya kan? Jadi poin saya di sini tidak ada yang saya bisa bahas dengan Bang Hamba Hina ini, Bang. Karena dia mengambil kesimpulan bahwa penerima wahyu itu salah. Maksudnya dia salah menerjemahkan wahyu. Sabar. Saya masuk Oke, sedikit. saya sedikit.
sedikit saja. Saya sedikit baru lanjut. Jadi ini sesuai tema kita, Oten bingung dengan Bible. Jadi di sini kan Kristen semua. Coba masing-masing memberikan penjelasan tentang Yohanes 1. Apakah pemahaman sama? Karena Tuhannya sama, kitabnya sama, agamanya sama. Biar kita tahu yang mana yang diurapi Roh Kudus, yang mana yang disiram pakai kuah bugis. Kalau Bang Kiko ini memang Anjay, disiram pakai kuah bugis. anjay makan untung betul ini Bang Loading ini kita naik. Edukasi contoh Kamu makan untung kita. pemahaman Pak Ruben tadi itu sama dengan saya bahwa itu adalah salah keliru dalam terjemahan. Kalau sudah tahu Oke. keliru dalam terjemahan, Oke, berarti oke, salah oke. satunya jalan kembali kepada original teks. Bang Loading, bukan. Poinnya bukan Sabar itu. dulu Bang. Tunggu. Jadi Bang Loading, menurut Bang Hamba Hina ini bukan salah terjemahan, tapi salah orang menanggapi wahyu, karena dia mengganti firman di situ menjadi roh. Seharusnya katanya roh. Berarti orang yang menanggapi wahyu ini salah menerjemahkan wahyu itu, salah memahami wahyu. Oke. Jadi benar itu, Bang. pemahaman Abang dengan Bang Loading dan Hamba Hina berbeda juga Bang. Oke. Yang benar Oke, itu bagaimana? saya. Silakan, Jadi coba, Bang. tidak sama. Saya dulu Bang. Izin dulu. Ya, izin. silakan. Izin saudaraku yang baik hati Hamba Hina. Menurut penilaian saya terkait penjelasan Abang Hina ini, bahwa semua yang dituliskan oleh para rasul itu tidak bisa dipercaya. Nah, pertanyaan saya begini abangku. Dari mana abang tahu bahwa penulisan itu tidak bisa dipercaya? Begitu Bang. Jawab dulu Bang. Dari Oke, mana pertanyaannya itu ya. bahwa tulisan itu Pertanyaannya tidak bisa dipercaya? Ya, pertanyaannya itu, Bang Ampi mute biar Bang Hamba Hina menjelaskan bagaimana Hamba Hina tahu bahwa itu terjemahannya itu salah. Silakan. Terjemahannya itu salah, tapi bukan terjemahannya itu salah, tetapi yang dituliskan Saya ulangi, oleh para bukan rasul. kesalahan terjemahan, tapi Sabar, Iya, Bang iya, Lunas, iya, silakan iya. dulu Bang Lunas. Bang Sabar, Lunas mute sabar, dulu, biar Bang kita Lunas. dengar dulu. Pertanyaan saya tadi itu bukan terkait salah menerjemahkan, tetapi salah penulisan para rasul. Karena Abang Ina mengatakan bahwa semua yang dituliskan oleh para rasul itu tidak bisa juga dipercaya. Begitu. Jadi Abang Hina tahu dari mana tulisan-tulisan itu tidak bisa dipercaya. Tahu dari mana Abang? Oke, kan saya sudah katakan tadi, tahu dari mana? Karena aku hidup. Itu jawabannya. Kalau aku tidak hidup, aku tidak bakal mengetahuinya. Oke, bagaimana aku bisa mengetahuinya? Karena aku hidup. Itu pertama sumbernya. Jadi kehidupanku ini adalah milik Maha Pencipta. Dan Maha Pencipta itu akan memberikan tahukan kepada saudara. Hidup itu akan memberitahukan kepada saudara. Bagaimana aku bisa tahu? Karena yang Maha Kuasa yang memberitahu, bukan saya. Makanya kenapa Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Benar. Abang Sekarang ini aku salah. berbicara, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Abang tadi Gimana? mengatakan bahwa semua yang dituliskan oleh para rasul itu tidak bisa dipercaya. Kenapa abang percaya bahwa para rasul Yohanes menulis bahwa Yesus berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Kenapa abang percaya itu? Sedangkan abang tadi berstatement bahwa abang berstatement Ya, bahwa seakan-akan seperti yang propaganda kan? Oke, akan saya jelaskan. Jadi awalnya yang tertulis, duluan mana yang tidak ada menjadi ada? Sudah pasti yang duluan yang tidak ada. Ya, Jadi saya semua harus yang jawab, tertulis bukan itu abang yang sudah jawab. ada terlebih dahulu sebelum ditulis. Abang bertanya, seharusnya saya yang jawab, jangan abang yang jawab. Gimana mau jawab? Kan abang bertanya dari mana, apakah yang Kan saya mau ada jawab itu, pertanyaanmu. yang ada itu Jadi nggak perlu duluan jawab mana, pertanyaanmu. yang hidup atau yang mati atau yang bagaimana? Coba abang bertanya tadi bagaimana? Abang tadi tanya tahu dari mana? Dari mana duluan, yang hidup atau yang mana? Coba. Gimana nih, Mak? Suaramu juga mocok. Hampir suaramu mocok-mocok. Jadi gimana saya mau menjelaskan suaramu aja mocok-mocok. Jadi iman juga mocok-mocok nanti imannya.
Ini mulai menyerang bagaimana? Nggak ini? jelas. Tunggu jelas dulu lah. Silakan. Bukan Bang. menyerang, memang suaramu mocok-mocok itu tanya sama. Bagaimana saya mau mendengarkan suara mocok-mocok? Mocok-mocok bagaimana? Saya kita ini kan jeruk dengan jeruk, jangan lah yang santai-santai sedikit kita juga dapat. Kita kan jeruk Suaramu dengan nggak jelas. Suaramu nggak jelas. Bagaimana saya mau bukan untuk Tes rebus jeruk lagi. jelas Jadi atau tidak? Nih? Tes jelas jangan atau tidak? bertengkar lah. Aku nggak sore kalau bertengkar itu. Tes. Lebih santai, lebih dingin biar dapat ilmu gitu. Lanjut. Tes jelas atau tidak? Iya suaranya Pak, bukan bertengkar. Tes jelas atau tidak? Saya sedikit aja Bang. Bolehkah? Silakan abangku. Oke, siap. Bang Robin. Ya kan? Siap. Oke. Jadi poin saya di sini sama Bang Robin, kita tidak bisa membahas terlalu jauh tentang Alkitab, tentang ayat, karena Bang Robin mengambil kesimpulan bahwa yang menulis wahyu atau yang menerima wahyu itu salah memahami wahyu. Ya kan, seharusnya roh tapi ditulis firman. Ya kan? Jadi kita tidak bisa lanjut. Tapi kalau mau tanggapi seperti apa yang dibilang sama Bang Loding, kita membahas 1 Yohanes itu berarti kita sepakat dulu bahwa ayat yang tertulis di dalam Alkitab yang sekarang ini kita sepakat dulu bahwa itu benar adanya begitu. Nanti kalau di situ kesalahan terjemahan baru kita merujuk pada sumbernya. Tapi kalau firman seharusnya roh yang Abang Robin tidak bisa lanjut begitu loh. Nah. Memang benar saudara. Jadi itu akan saya berpegang teguh bahwa firman itu adalah roh. Karena diawali dari roh. Bagaimana sebuah firman bisa keluar? Karena ada roh. Ya, karena roh itu adalah kehidupan. Jadi firman itu bisa terlontar karena ada kehidupan. Begitu kalau cara saya memahaminya. Tidak akan pernah bisa sebuah firman itu bisa terlontar keluar dari kita kalau tidak ada roh. Itu kuncinya. Apa arti roh? Kehidupan, hidup. Jadi hidup dululah, baru ada yang namanya bagian keluar daripada hidup itu apa? Firman. Firman itu bisa diutarakan ketika ada hidup. Jadi jangan kita hanya membahas apa yang keluar, sementara sumber kehidupan itu kita nggak bahas. Jadi Makanya kita katakan, makanya kenapa kita diajar menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada ayatnya. Itu ayatnya itu sudah ada terlebih dahulu sebelum ditulis. Jadi kita diajar oleh Maha Pencipta untuk apa? Untuk percaya kepada Dia melalui apa? Roh. Kehidupan. Jadi kepercayaan seseorang itu karena dia hidup, maka dia percaya. Kalau dia mati, boro-boro saya percaya. Bagaimana orang yang mati bisa percaya? Bang, dengar saya atau tidak? Begitu saudara. didengar Jadi atau tidak? mungkin saya berbeda dengan saudara nggak apa-apa. Iya satu-satu dulu Bang Ampi, biarkan Pak Ruben dulu selesai, baru Bang Ampi masuk, baru yang lain lagi masuk, biar kita dapat poinnya. Kan di sini Makanya saya percaya kepada Tuhan yang terlihat. Okay. Bagaimana? Karena konsep ketuhanan saya dengan saudara-saudara aku sudah beda. Kalau konsep ketuhanan saya itu Tuhan itu sudah berada dahulu sebelum langit dan bumi ini ada. Nah itu Tuhan yang benar. Itu konsep ketuhanan saya. Jadi Tuhan yang sudah ada Sekalipun sebelum tidak ada yang ini. namanya firman. Sebelum, tunggu dulu saudara, aku bereskan. Nanti saudara boleh. Sebelum ada firman, yang ada kan hidup. Roh. Itu terlebih dahulu, namanya kehidupan. Sebelum yang tidak ada itu yang menjadi ada. Apa yang pertama ada? Hidup. Makanya untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, kita harus hidup. Itu intinya. Kalau kita mati nggak bakal kita bisa ketahui. Ini namanya pena, ini namanya apa, macam-macam. Ya kenapa Adam bisa mengetahui segala pohon-pohon yang ada di dunia ini namanya?
bahkan berikan nama-nama binatang yang ada di lautan maupun di daratan. Kenapa? Karena dia hidup. Kalau dia mati, boro-boro dia bisa kasih nama binatang satu pun nggak bisa. Itu kuncinya saudara. Jadi hidup dulu, roh dulu. Jadi kita harus memiliki roh dulu. Apalagi kita memiliki yang namanya Roh Kudus, Ruh yang suci, itulah milik Bapa itu. Memang pada awalnya milik roh itu adalah milik Maha Pencipta semua. Cuman ketika itu diberikan kepada kita, kita kotori. Yang dimulai dari siapa? Iblis. Kan iblis kan tercipta dari roh, seperti malaikat. Dulu Lucifer itu kan malaikat, tangan kanan daripada Tuhan. Tapi dikotorin apanya? Ruhnya. Jadi kehidupannya itu lebih apa? Menuruti kehendak perintah daripada siapa? Iblis. Sebenarnya ketika dia diciptakan dari ruh, dia harusnya maunya Bapa itu tunduk kepadanya, tapi enggak. Berkata lain saudara, siapa yang tunduk? Jadi Yesus juga adalah makhluk surga. Biar jelas di mana ada ayatnya. Sebelum ada ayat itu ada ayatnya. Di mana? 1 Korintus 15 ayat yang ke-45 sampai 50. Makanya daging ini nggak layak masuk surga. Yang masuk surga itu apa? Ruh, kehidupan yang suci. Maka dikatakan berbahagialah bagi orang yang hatinya suci. Suci, kembali kepada kesucian. Maka dia akan dapat melihat Bapa. Di mana dalilnya ada? Sebelum ada dalilnya itu sudah ada. Yang tertulis itu apa? Menulis roh yang menulis pertama. Cuman melalui alatnya. Apa alatnya? Ada namanya tangan, ada namanya buku-buku. Itu alat. Jadi yang menulis pada intinya adalah ruh kehidupan. Karena dia hidup maka bisa menulis. Gitu intinya saudara. Jadi aku lari kepada sumber sama seperti ini. Perkataan Yesus, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah aku percaya itu, tapi aku harus kembali kepada sumber. Tidak ada yang sampai kepada siapa? Bapa. Siapa Bapa itu? Pengutus. Makanya bagaimana yang diutus ini bisa menjadi hidup? Karena ada yang mengutus, karena ada yang menghidupkan dia. Begitu saudara. Jadi pemahamannya begitu. Jangan kita pahami sepihak. Maka dikatakan tubuh tanpa roh mati. Mati. Jadi firman tanpa perbuatan mati juga. Oke Pak Ruben, berarti poinnya. Saya Berarti poinnya sudah dapat. Sabar Bang Ampi, moderator. Iya, moderator urus dulu. Berarti poinnya sudah dapat. Berarti pemahaman Bang Hamba Hina ini kita tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui pengajaran-pengajaran Kristus. Nah, begitu. Jadi dia mendapatkan pemahaman itu diberikan ilham dari Allah Bapa karena beliau tidak percaya yang tertulis karena bisa dirubah oleh tangan-tangan manusia. Nah, seperti itu. Nah, oke. Kita berikan tanggapan buat Bapak Ampi dulu. Sabar. Ya. Makanya kenapa Nabi Muhammad, mohon maaf ya buat saudara-saudaraku, kenapa dia nggak dikasih menulis? Bukan nggak bisa menulis, supaya apa? Jangan dipalsukan. Itu Nabi Muhammad, mohon maaf, diwahyukan langsung oleh Maha Pencipta. Maka dia dijabarkan dengan apa? Dengan ruh. Melalui apa? Melalui alatnya, perkataannya. Maka ruh itu ada, kehidupan itu ada. Maka tersalurlah dengan apa? Firman, perkataannya. Wahyunya. Karena itu adalah wahyu daripada Maha Pencipta. Begitu kan? Sama seperti saya. Karena itu juga diajarkan dalam firman. Di mana dalilnya? Tolong dibaca dulu, Pastor Loding, biar kita terbuka semua. Ya, 2 Korintus 3 ayat 3 sampai nanti sambung 2 Yohanes 1 ayat yang ke-12 supaya kita cerdas. Nah, ini yang aku percayai. 2 Korintus 3 ayat 3. Abang, kau ambigu, kau tadi katanya tidak percaya kepada penulisan-penulisan. Jangan, saya tidak izinkan. Itu Paulus yang menulis. Jangan ambil di Korintus. Kau ambigu, kau tadi bilang kau tidak percaya kepada penulisan-penulisan. Tidak bisa ambil. Tidak bisa ambil dalil. Ini sudah ada sebelum ditulis. Kau itu Paulus yang menulis. Kau ambigu pemikiran. Pastor Loding. Jangan. Pastor Loding yang menulis. Pastor Loding sabar. ternyata bahwa kamu adalah sabar. Pak Loding sabar. Tidak sabar. Tidak bisa. Sabar. Itu Paulus yang menulis. Ya, Itu Paulus yang menulis. Ini orang goblok. Jadi maksud saya Bang Hamba Hina menjelaskan tanpa dalil aja loh, begitu. Pastor Loding 2 Yohanes 1 ayat Orang goblok ini tadi kau berbicara lain, sekarang kau baca Korintus. Kau itu goblok. Jangan Kau dibaca, itu jangan goblok. dibaca. Dulu aku Kau goblok Abang Ina, kau goblok. Kalian kan percaya kepada yang tertulis.
Kau babi. Coba. Kan udah menghina, udah. Oke, terima kasih. Kau mengajarkan sesuatu tidak sesuai dengan perkataanmu. Kau tadi bilang setiap yang dituliskan oleh para rasul Aku kasih itu tidak contoh ada benar. orang yang percaya yang Kau tertulis. katakan Kalian bahwa tak percaya setiap kepada yang yang dituliskan tertulis. oleh para rasul itu tidak benar. Kenapa kau pakai para rasul punya tulisan? Goblok kau. Biarkan mereka ya, silakan. Silakan selesaikan Goblok secara kau. adat. Silakan. Kau tadi berkata begini, setiap yang dituliskan oleh para rasul itu belum tentu benar dan tidak benar. Kenapa kau pakai tulisan para rasul? Itu Rasul Paulus yang menulis. Kau ini goblok. Kau berbicara sesuatu tidak pakai otak kau. Itu. Kau seorang pendeta Bang apa Ampi. yang macam begini? Bang Ampi. Kau Ganti topik. Sabar. Jadi- sabar Bang Ampi, diam dulu. Sudah. Diam dulu Bang Tidak, dia Ampi. menjelaskan Saya dulu, Bang. sesuatu Kita nanti tidak benar. Saya dulu sedikit, Bang. Ada. Ya, ILC Bang Ampi, Indonesia bersatu. Bang Ampi, saya dulu. Bang Ampi, Habis marah-marah tapi Saya kopi dulu, bareng Bang. ya. ILC itu. Habis marah-marah di dalam room debat, keluar minum kopi bareng ya toh. Jangan marah-marah terus ya. enggak. Kalau Bang Ampi ini salah udah pakai. Tambahin saya berarti- sedikit ya. Iya, jangan ini. Santai lah Bang Ampi, macam mana? Bang Hambahina, saya tanggapi sedikit. Jangan begitu Bang Ampi, tahan. Bang Robin. Ya, Oke. silakan. Bang Tidak. Robin. Orang yang Jadi, macam begini saya Alkitab ambil bilang satu- harus dihajar. Iya, tapi jangan Tunggu Bang, begitu Bang. biar Yesus yang menghajar kalau memang dia salah. Kita jangan menghakimi Bang. Sedikit saja saya Bang Ampi. Jadi Bang Robin, saya ambil satu poin dari Bang Robin bahwa iblis itu yang jatuh itu tangan kanan Allah, iya kan? Iya kan, sepakat? Iya kan Abang bilang begitu, oke. Karena tadi sebelum pembahasan ini saya membahas Ayub, dia bercerita dengan iblis, dengan Allah di Ayub. Jadi saya mengambil kesimpulan di Ayub ini bahwa Allah dengan iblis ini sahabat atau teman lama atau kenalan lama, iya kan? Walaupun dalam misi mereka berbeda, tapi kadang mereka duduk bersama untuk membahaskan sesuatu. Abang Robin sepakat ke tidak? Iya. Iya kan? Sepakat ya, bahwa iblis itu keluar masuk kerajaan surga untuk membicarakan satu dua hal dengan Allah itu, walaupun misi mereka itu berbeda, ya kan? Iya. Sepakat kan? Oke. Terus saya mengambil kesimpulan bahwa segala informasi di kerajaan surga, informasi apapun itu, bahwa iblis yang paling pertama tahu daripada manusia. Bagaimana pendapat Bang Robin? Sepakat? Benar kan? Oke. Kalau iblis yang paling tahu informasi A1 dari surga daripada manusia, maka kisah ini saya akan membawanya saat iblis mencoba Yesus di padang gurun. Di padang gurun atau di mana itu saya lupa. Kalau engkau anak Allah, ini bicara jujur-jujuran antara iblis dengan Yesus. Engkau ada tertulis apa? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Salah Bang tuh. Iya, oke. I- Pokoknya ada ayat Jangan begitu. iblis. Masa abang bilang Tuhan berteman sama iblis, bagaimana lagi abang ini? Ini Bang Robin sepakat karena Bapak tunggu dulu. Bapak tanya dulu, Bapak tertarik ini. Ya. Pada saat iblis mencobai Ayub, iblis minta izin. Bang Lunas lanjut karena Bang Robin sudah sepakat. Silakan Bang Lunas lanjut. Jadi ngelek. Oke. Jadi saya baca ke Ayubnya atau seperti diam apa dulu. ini? Anda itu bergerak sudah salah. Bagaimana Anda ngomong lagi? Bergerak saja salah, apalagi ngomong. Diam dulu. Bang, jadi saya coba membaca Ayub ini ya, kita simak sama-sama. Sedikit doang. Atau bagaimana Bang Ulis? Bang Ampi minta maaf sama Bang Robin, itu yang saya maksud. Baru kita lanjut. Sudah gampang itu. Nanti mereka gampang akan itu. bisa memacam-macam, padahal salah Belum semua. ada tertulis sebelum engkau mempersembahkan kepada Allahmu, sebelum engkau
masuk surga, minta maaf dulu, nantilah itu masih lama itu, sebentar. Iya, masih lama. Kita bahas dulu ini. Jadi iya. Sebelum engkau mempersembahkan persembahan kepada Allahmu, pergilah berminta maaf kepada saudaramu. Begitu kalau ada masalah. Saya baca Ayub atau bagaimana ini Bang Ulis? Karena Bang Ulis tertarik. Maaf, seakan-akan dia mau mengatakan bahwa Bang Ampi ini tidak tahu bagaimana cara untuk meminta maaf. Tidak usah diajarkan, beliau itu lebih. Abang tadi mengatakan, izin anak. Abang mengatakan Yesus dengan iblis dengan Allah itu kawan, yang saya tangkap tadi. Mereka sahabat, ya kan? Yang saya tangkap nih. Aku sedikit berputar, otakku sedikit berputar-putar, pusing juga aku pikir ini. Nah, aku bertanya saja sih, Bel. Pada saat iblis mencobai Ayub, iblis menjin dari Tuhan kan. Yesus Tuhan mengatakan engkau boleh mencoba dia tetapi nyawanya aku yang punya, itu yang saya baca, ya kan? Pada saat iblis mencoba Yesus, iblis minta izin di siapa? Itu yang aku tanya saja. Oh, cuma itu. Karena di situ tidak tertulis, tidak bisa dijelaskan secara rinci Bang. Tapi saya mengambil kesimpulan bahwa iblis ini keluar masuk ke surga Bang, untuk membahaskan sesuatu hal sama Allah. Walaupun mereka itu misinya berbeda, tetapi ada waktu-waktu tertentu mereka duduk bersama membahas sesuatu. Begitu. Jadi rekan kerja lah menurut saya Bang. Iblis masuk surga yang saya lebih pusing. Sabar dulu. Iblis masuk surga yang saya pusing lagi ini. Bang Ulis. Coba ulang Bang Ulis. Masuk surga itu biar saya dengar agak. Bang Ulis. Bang Ulis sabar, tahan pertanyaan Bang Ulis. Iblis masuk surga ini yang saya pusing nih. Aduh. Bang Ulis. Menangis saya iblis masuk surga ini. Abang Berarti Ulis. saya jadi iblis saja biar saya masuk surga. Abang Ulis bisa dengar saya kan? Oke, silakan. Dipikir baik-baik lah yang mengatakan iblis masuk surga itu. Aku nih mana? Kita Bang mendengar Ulis. bahasa-bahasa seperti itu. Iblis masuk surga. Tapi netizen tertawa kita di bawah. Abang Ludi saya lihat sudah serius mendengar iblis masuk surga. Bang Ulis. Oke. Bang Ulis bisa dengar saya kan? Tolong direhab lagi bahasanya biar enak penonton dengar. Jangan Bang mengatakan Ulis iblis bisa masuk dengar surga. saya, Kalau Bang iblis Saya masuk ulangi. surga sudah tidak ada neraka lagi. Halo. Iya, Halo. Bang Ampi dengar. Ya, silakan. Bang Ulis. Silakan. Bang Ulis, begini Bang Ulis sabar dulu pertanyaan Bang Ulis. Bang kasih Lunas, selesai dengan Bang Lunas, Bang Hamba Hina bahasa dulu, baru iblis Bang masuk Ulis surga itu bertanya. tolong hapuskan. Kalau iblis masuk surga berarti gini, semuanya masuk. Memang dalam ayat Bang itu, Ulis, memang dalam ayat sebelum itu, iblis masuk ke dalam surga. Lanjut. Lanjut. Tunggu. Bang Ampi tunggu. Saya lakukan ya. Jadi begini, sebelum tadi kita sudah bahas Ayub ini, tetapi Bang Robin naik, dia bilang iblis yang masuk, iblis yang iblis ini sebelumnya itu tangan kanan Allah. Jadi memperkuat pendapat saya bahwa saya baca ulang kisah Ayub. Pada suatu hari, ya kan, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Datang juga iblis menghadap Tuhan ini, ya kan? Maka bertanyalah Tuhan yang berbicara duluan di sini, bukan iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana